Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. 4 tahun belakangan ini, kalau kita mau jujur, Pak Edi tidak menuntaskan itu. Kalau memang udah tahu ada kekurangannya seperti itu dan mengatakan bahwa 4 tahun menjabat nggak ada hasilnya, terus kenapa sekarang diusung ya? Mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Bersama PDIP, saya akan menegakkan suatu kebenaran. Saudara Edi Rahmayadi tidak mencerminkan keteladanan dari seorang pemimpin. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Kata mereka, politik itu dinamis. And yes, that's true. Sedinamis nih, bahwa dulunya orang yang dijelek-jelekin, itu bisa sekarang diajak gabung bareng, bernyanyi-nyanyi, bersama-sama diusung. Dengan bangganya loh. Jadi dulu jelek-jelekinnya gimana ya maksudnya? Nih, coba denger dulu. 4 tahun belakangan ini, kalau kita mau jujur, Pak Edi tidak menuntaskan itu. Tidak menuntaskan bagaimana tata kelola birokrasi ini bisa solid, bisa kuat, bisa kokoh, bisa profesional untuk membantu pencapaian dan visi misi dia. Menurut kami, apa yang dipertontonkan oleh saudara Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara itu tidak mencerminkan keteladanan dari seorang pemimpin. Sehingga visi beliau dengan Sumatera Utara bermartabat justru dihancurkannya sendiri oleh perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak bermartabat. Kalau memang udah tahu ada kekurangannya seperti itu dan mengatakan bahwa 4 tahun menjabat nggak ada hasilnya, terus kenapa sekarang diusung ya? Dan bahkan dengan bangganya nih, posting nih sama Pak Deddy Sitorus. Belum lagi, nih, si orang yang dijelekin nih, nyanyi kan, marsnya partai itu, ujung-ujungnya liatin ya. Nggak sinkron, nggak hafal. Ya, politik itu emang dinamis kan? Dinamis di saat kita perlu teman untuk menjatuhkan lawan. Politik itu emang dinamis kan? Dinamis dalam mengabaikan apa yang sudah disampaikan dulu. Ya, yang penting kepentingannya jalan deh. Waduh, menarik nih ya. Kayaknya beberapa waktu yang lalu kita diramaikan dengan Pak Edi dan Mas Bobi ya kan, waktu pengambilan nomor ya, yang saling adu argumen kayak gitu. Terus yang Pak Edi-nya membantah apa yang dikritik oleh Mas Bobi. Tahu-taunya ini ada orang yang membuktikan kalau selama ini ternyata Pak Edi seperti yang sudah kalian dengar tadi lah ya gitu. Menarik nih. Berarti jawaban yang kemarin itu asli untuk menghindar aja nih berarti ya? Atau kayak gimana? Atau mau kita ulang lagi nih? Kita ingetin lagi deh lewat video satu ini. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi. Itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Yang keempat adalah peternakan, pertanian, dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super prioritas adalah di Danau Toba. Itu yang harus kita selesaikan. Tuh ya. Jadi masalah itu tadi tuh ya. Ketika Pak Edi tuh mengatakan kalau soal jalan rusak itu bukan tanggung jawabnya, karena itu jalan yang seharusnya memperbaiki itu dari atasannya gitu. Itu langsung Pak Jokowinya gitu. Tapi kok katanya tadi selama memimpin dirasa Pak Edi ini gagal untuk memimpin kayak gitu. Bahkan ini ada juga nih komentar dari orang. Coba kita baca ya. WK, dia 5 tahun ngapain aja ya? Gimana coba kalau udah kayak gitu? Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Tapi harusnya dengan 14 triliun lebih 1 tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Tadi disinggung
ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Tapi selain soal jalan rusak tadi ya, Pak Edi ini dari awal sebelum beliau itu pada akhirnya maju, memang cukup jumawa sekali menurutku ya. Karena dari awal beliau itu sudah mengatakan bakal menang lah, terus siap melawan siapa aja termasuk mantu malaikat lah, seperti itulah ya kata-kata beliau. Dan kayak kritikan-kritikan itu ditujukan untuk Pak Jokowi dan keluarganya itu juga cukup sama seperti yang lainnya, seperti itu ya. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Bobi Nasution versus Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut. Kalian pilih siapa? Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Apa lawan? Wih, Bapak Edi Rahmayadi, over pede, terlalu percaya diri, Pak. Nanti kalau kalah kayak panis Pak Ganjar, malu. Makanya santai-santai aja, Pak. Belajarlah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, santai, menang daripada songong kalah. Ya kan? Tadi Bapak bilang jangankan mantu presiden, mantu malaikat juga kalau boleh kita lawan. Malaikat dibawa-bawa. Macam ada yang zaman dulu juga tuh, malaikat Jibril dibawa, sekarang mantu malaikat. Yang begini-begini nih, biasanya kayak Pak Ganjar. Apanya ayo? Peringkatnya, partai pengusungnya, atau apanya? Kalian yang jawab sendiri ya. Lihatlah Pak Bobi nggak banyak ngomong, ya kan, kerja buat rakyat Medan sekarang, ya kan. Kelihatan kemarin tuh ya kasus yang baru viral, kasus di sub melawan penjual martabak. Ya, penjual martabak itu viralin, terus dia dilaporkan nama petugas di sub itu, ya, pencemaran nama baik. Terus Pak Bobi ngambil sikap, ya kan, dia ngomong, langsung cabut laporan. Itu baru pro rakyat. Terus juga kemarin Pak Bobi Nasution ini menertibkan juru parkir liar yang sudah sangat meresahkan di Kota Medan. Ya, terutama juga saya sering lihat Pak Bobi Nasution ini kalau ada masalah di tengah masyarakat, beliau langsung turun gunung sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, udah sama mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Ya, selain itu Pak Bobi Nasution ini energik, anak muda, berani, dan terutama putra daerah asli Medan, ya, asli Sumatera Utara. Jadi tunggu apa lagi? Kalian pilih mana? Pak Bobi Nasution atau Pak Edi Rahmayadi? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah itu tadi tuh, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Sudah jelas nih ada 2 orang di Sumatera Utara nanti gitu. Yang satu itu yang petahana, yang satunya itu sebelumnya sudah menjabat sebagai wali kota Medan, seperti itu. Dan kalian tadi sudah tahu lah ya kita bagaimana debatnya tadi, ya kan. Terus habis itu yang satu jumawa, yang satu pendiam tadi ya. Ya kalian nilai sendiri aja lah ya, kira-kira mana yang lebih cocok untuk memimpin nantinya lah, yang lebih pantas, yang kira-kira nih bisa membawa perubahan untuk Sumatera Utara nantinya, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Edi ya, Pak Edi Rahmayadi ini ya, ini untuk bisa maju perjuangannya wah banget loh teman-temanku. Jadi beliau ini yang sebelumnya itu tidak masuk ke partai manapun, pada akhirnya memutuskan mau untuk dimerahkan gitu. Kenapa dimerahkan ya? Karena masuknya PDI Perjuangan gitu ya, yang mengusung Pak Edi ketika di Sumatera Utara. Dan masuknya Pak Edi pun juga tidak jauh-jauh dari pendaftaran beliau. Jadi memang kayak mendesak banget gitu ya kan. Mendesak banget, pada akhirnya beliau masuk ke PDI Perjuangan. Jajaran Satgas dari pusat, kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan
untuk menyerahkan tugas partai kepada Bapak Letnan Jenderal Edi Rahmayadi menjadi gubernur Sumatera Utara. Saya memasang topi ini sebagai tanda resmi beliau juga akan menjadi keluarga besar PDI Perjuangan dan memimpin Sumatera Utara. Merdeka! 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 Hidup Mayadi! Sumut siap! Sumut siap! Sumut siap! Ini saya bantu baca dulu. Ayah negeri. Ayah untuk negeri. Mengayomi keberagaman Sumatera Utara. Edi Rahmayadi. Merdeka! Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mengusung mantan Pangkostrat, Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara. Edi dipastikan akan melawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Surat penugasan tersebut diserahkan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di hadapan ribuan kader PDIP dalam sebuah acara apel Satgas di lapangan Astaka, Komplek Gedung Serbaguna, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Deli Serdang pada Sabtu 10 Agustus 2024. Dalam surat tugas disebutkan Edi diminta untuk melakukan konsolidasi internal. Bersatu padu untuk menegakkan bersama-sama PDIP untuk memperjuangkan kebangsaan yang kita cinta ini. Bersama PDIP saya akan menegakkan suatu kebenaran. Dengan partai besar ini saya akan bersama-sama menegakkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sekali lagi saya tak pandai berkata, kita wujudkan, kita putus kegiatan-kegiatan yang tidak pantas di bangsa ini. Banyak senior-senior saya, banyak rekan-rekan saya, dan saya pasti saya akan menyesuaikan. Dan yang paling terakhir, yakinkan saya bukan tipe orang pengkhianat. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Selalu ingatkan saya, karena kita maju bersama dan kita besarkan negara ini kita bersama. Tuh, perjuangannya untuk bisa maju di Sumatera Utara sampai pada akhirnya mau untuk gini loh, untuk masuk di partai PDI Perjuangan gitu. Emang seru sih ya kalau punya target musuh yang sama gitu ya, karena sebelum-sebelumnya Pak Edi ini sudah cukup sering gitu ya memberikan kritikan-kritikan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, ya sama lah mengikuti isu gitu ya, sama seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kayak gitu. Jadi kita akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.